Halo, bertemu kembali di channel saya Fridoni. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah aplikasi kepada teman-teman semuanya. Hanya saja aplikasi yang akan saya perlihatkan berbeda dari aplikasi-aplikasi yang saya tampilkan di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu banyak yang berhubungan dengan perpustakaan, tetapi sekarang sebuah aplikasi yang mau saya perlihatkan itu adalah aplikasinya PLN atau yang dikenal dengan PLN Mobile. Ide saya membuat video ini sederhana saja. Tadi sore itu ada hujan deras, kemudian ada petir besar, kemudian listrik padam. Kebetulan di depan rumah saya ada gardu listrik. Setelah listrik menyala kembali, itu tegangan listrik di rumah saya dan di rumah tetangga itu tidak stabil, naik-naik turun, kemudian kipas angin tidak berputar, lampu seperti di film-film horor lah. Jadi saya kepikiran untuk mencoba membuat laporan di aplikasi PLN Mobile. Aplikasi PLN Mobile ini bisa teman-teman unduh atau download di Play Store. Itu sudah tersedia. Di iPhone saya nggak tahu karena saya nggak punya iPhone, tapi di Android punya. Ini contohnya. Nanti teman-teman bisa lihat di video ini saya perlihatkan. Saya akan tampilkan di sini atau di sini nantinya screenshot layarnya. Jadi tadi itu saya buat aduan itu pukul 20.49 saya buat aduan, saya melapor, kemudian saya katakan jika tegangan naik turun, kemudian pukul 2 di jam yang sama itu sudah dibentuk regu untuk penanganannya. Kemudian jam 20.56 kurang lebih 7 menit setelah regunya dibentuk itu dikatakan kalau mereka sudah dalam perjalanan. Kemudian sekitar 10 menit berikutnya itu mereka sudah sampai dan sudah mengerjakan, dan tidak lama, kurang lebih 15 menit paling lama tadi itu listrik kembali menyala. Artinya dengan aplikasi ini bisa lebih cepat, kemudian bisa ditanggapi lebih cepat karena ini by system. Kalau kita telepon bisa saja mungkin itu tidak direcord, kemudian petugasnya mengatakan ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau lewat aplikasi saya rasa ini di-record dan ini bisa dipantau secara bertahap, baik itu dari sisi pelanggan maupun dari sisi manajerialnya. Kalau telepon menurut saya masih agak lambat, soalnya tadi di sewaktu perbaikan gardu ada juga tetangga lain yang mengeluh jika mereka tadi udah menelpon tapi dijawab begini oleh petugas. Dan saya tidak tahu apakah ini laporan saya yang ditanggapi atau laporan yang lain, tapi yang jelas di aplikasi yang saya gunakan itu bisa di-tracking. Tidak hanya itu saja, lewat aplikasi ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Berikutnya adalah notifikasi terkait pemadaman dan penyalaan kembali. Ya, jadi kalau ada pemadaman itu ada notifikasinya. Kemudian kalau sudah menyala itu ada notifikasinya juga. Jadi kita bisa tahu misal sedang mati lampu di area kita berapa lama estimasinya. Kemudian kalau sudah menyala nanti akan ada notifnya juga. Dan kalau teman-teman yang menggunakan listrik 900 subsidi itu di sini kalau dulu bisa dilihat di aplikasi ini tokennya, tapi sekarang itu sepertinya tidak lagi diberikan dalam bentuk token, tapi diberikan dalam bentuk potongan harga di saat membeli token listriknya. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan pencatatan meteran sendiri, jadi tidak ada petugas yang datang ke rumah untuk nge-scan meterannya, tapi kita yang catatkan sendiri. Dan ada beberapa hal lagi yang menurut saya menarik dari aplikasi ini. Jadi teman-teman yang pengguna listrik PLN, ya, saya rasa sangat recommended untuk menggunakan aplikasi ini, dan ini sangat membantu sekali. Sejauh ini sangat membantu sekali. Oke, teman-teman bisa coba sendiri, registernya murah, mudah, ya, bukan murah, mudah. Itu nanti teman-teman tinggal isikan ID meterannya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf ini berbeda dari video-video sebelumnya. Dan sampai bertemu pada video selanjutnya.